Terima kasih masih bersama kami dan kami soroti berkenan dengan anak-anak muda pemirsa yang menang dalam pilkada di tahun ini. Mereka menjadi pemimpin daerah tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Bahkan calon kepala daerah ini mampu mengalahkan petahana. Misalnya adalah Jihan Nurlela, merupakan calon wakil gubernur Lampung yang dipasangkan dengan Rahmat Mirzani Jausal. Pasangan ini unggul sementara dengan raihan lebih dari 80%, meski lawan mereka adalah petahana. Hal yang menarik dari pasangan ini adalah Cawagup Jihan baru berusia 30 tahun. Sebelum terjun ke politik, Jihan adalah dokter dan aktif di lembaga Fatayat NU. Pasangan Mirza Jihan diusung koalisi Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, Demokrat, PKS, dan juga Golkar, serta partai non-parlemen seperti PSI, P3, Umat, Buruh, hingga Partai Prima. Situs jagasuara.org menyebutkan pasangan Mirza Jihan meraih 82,68 suara dibandingkan pasangan petahana Arina Junaidi dan Sutono. Kita lanjutkan pemirsa, anak muda dengan keunggulan sementara dalam Pilkada 2024 juga dirasakan calon wakil wali kota Kupang, Serena Cosgrova Francis. Serena tercatat sebagai salah satu calon wakil wali kota dengan usia 25 tahun. Serena lahir di Kupang dan merupakan lulusan Universitas Indonesia. Dia Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serena yang menjadi wakil dari Christian Widodo meraup suara lebih dari 30% berdasarkan penghitungan dari situs jagasuara2024.org. Raihan suara pasangan ini lebih tinggi dari 4 paslon lainnya. Kita bergeser ke Cilegon. Pasangan kepala daerah tergolong dari kalangan muda adalah calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, Banten. Calon wali kota Cilegon Robinsar baru berusia 32 tahun, sedangkan calon wakilnya Fajar Hadi Prabowo berusia 35 tahun. Sebagai pasangan muda, mereka mengalahkan petahana wali kota Heldi Agustian Alawi Mahmud. Dalam pleno rekapitulasi Pilkada Kota Cilegon, pasangan Robinsar Fajar unggul dengan perolehan suara 123.196 suara. Untuk membahas bagaimana calon kepala daerah dengan usia muda mampu meraih hati pemilih, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif LSI dan Analisis Politik Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore Mas Anggi. Ya, Mas, kita melihat tadi beberapa contoh ya Mas ya, anak-anak muda ini menang. Analisa Anda seperti apa? Kalau pilkada terakhir itu tahun 2020 lalu ya. Di tahun 2020 lalu itu ada hampir 15% kepala daerah terpilih itu anak muda atau milenial lah gitu ya. Nah umumnya mereka adalah anak-anak muda yang punya sumber daya politik. Nah, sumber daya politiknya itu bisa dikategorikan dua. Satu, ketokohan dia pribadi, atau dia berasal dari keluarga politik sehingga dia punya jaringan politik yang memang sudah ada gitu. Nah umumnya kalau kita perhatikan, ini kalau belajar di 2020 ya, itu umumnya jadi anak-anak muda ini walaupun mereka usia muda bukan apa namanya faktor hanya satu-satunya faktor yang membuat mereka terpilih, tapi juga jaringan politik yang berada di belakangnya. Nah yang menarik atau sayangnya gitu, jaringan politik yang berada di belakangnya selama ini adalah jaringan politik keluarga politik atau bolehlah disebut sebagai dinasti politik. Itu umumnya ya. Tapi ada juga beberapa anak muda yang terpilih lebih karena ketokohan politiknya. Artinya dia sudah punya kerja-kerja politik selama ini, sudah berkiprah di dunia politik, tapi kemudian lalu dia terpilih. Nah beberapa contoh yang Anda sebutkan tadi itu kan sama. Jihan itu kalau kalau kita telusuri lebih jauh adalah adik dari Husnunia, wakil gubernur sebelumnya ya. Oke. Kemudian apa namanya yang di Kupang yang Anda sebut tadi, yang wakil wakil wali kota Kupang, Serena Francis ya. Yep. Itu adalah keluarga politik. Ayahnya adalah aktivis politik dan pernah menjadi anggota DPR, aktif di satu partai, dan kalau nggak salah
Serena ini pernah juga nyalon sebagai anggota DPR, tapi tidak terpilih. Ya. Mas Jayadi, maaf saya Nah, potong. Berarti kalau misalnya dia memang tidak punya background atau keluarga politik ini, dia juga belum tentu dipilih begitu? belum tentu, ada sih tapi Oke, tidak terlalu banyak ya. oke, Misalnya Robin Sarr. Robin Sarr ini kan sebetulnya adalah anak muda yang memang punya kerja-kerja politik. Saya tahu betul itu dia punya kerja politik di tingkat akar rumput. Tadinya dia kan pengusaha ya. Lalu dia ya, kemudian punya aktivitas berbasis di salah satunya di masjid, lalu di kalangan anak muda. Lalu dia dari situ bisa membangun jaringan politik yang cukup baik sehingga dia terpilih sebagai anggota DPRD sebetulnya. Jadi Robin Sarr itu adalah anggota DPRD yang baru terpilih. Nah, jadi Robin Sarr adalah salah satu contoh anak muda yang tidak hanya mengandalkan jaringan keluarga politik keluarganya, tidak. Tapi dia punya ketokohan politik sendiri dibangun dari kerja-kerja politiknya. Tapi oke, meskipun kita belum tahu seberapa banyak persisnya ya di tahun 2024 ini kan masih dalam proses penghitungan ya. ya, Tetapi dugaan saya anak-anak muda yang terpilih semata-mata lebih karena usaha dia sendiri atau ketokohan dia pribadi itu nggak banyak. Kebanyakan anak muda itu terpilih ada kaitannya dengan dia berasal dari keluarga politik atau keluarganya itu ada yang menjadi pejabat politik atau keluarganya itu adalah tokoh oke, baik. tokoh utama di partai politik di daerah tersebut dan sebagainya. Yang Baik, Mas yang Jayadi, kalau misalnya mengandalkan anak-anak muda ini pribadi itu nggak dengan terlalu banyak. ya dengan background masing-masing anak muda ini untuk terjun ke politik, nanti mereka akan bingung nggak sih Mas dengan birokrat atau birokrasi yang sudah ada? Ya kan nanti biasanya anak-anak muda ini kalau apa namanya tentu mereka akan biasanya akan ada mentor-mentor yang memberikan pembelajaran ya dan kalau mereka bisa biasanya anak-anak muda yang terpilih walaupun dia berasal dari keluarga politik biasanya kan sebetulnya dia punya punya background kapasitas masing-masing ya misalnya Jihan Nurlela yang di Lampung yang Anda sebut tadi dia kan seorang dokter artinya dia bukan orang yang tidak punya kapasitas ya nah dari sisi itu dia kemungkinan bisa belajar demikian juga dengan tadi contoh lagi di Kupang itu Serena Francis itu dia seorang kalau nggak salah master itu lulusan dari luar negeri, dari Inggris atau di Oke, Australia begitu, seingat saya. jadi, Jadi jadi dia sebetulnya secara pribadi punya kapasitas, sehingga dengan kapasitas pribadi itu mereka untuk melakukan pemerintahan, mengelola pemerintahan itu bisa memiliki dugaan saya bisa belajar, mudah-mudahan bisa belajar dengan cepat sehingga mereka bisa melakukan penyesuaian juga dengan cepat ketika memerintah sehingga persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu menjadi lebih bisa dikelola oleh mereka. baik. Kalau soal dukungan politik dengan jaringan politik yang mereka miliki mestinya mereka sudah punya. Oke, Kalau dengan demikian maka saya kira ya kita masih punya harapan agar anak-anak muda yang terpilih ini tidak hanya mengandalkan kekuatan jaringan politik dari keluarga atau dari kelompoknya, tapi juga kemampuan untuk belajar dengan cepat. Itu yang bisa kita harapkan. oke. Dan juga Karena akhirnya nanti kenapa? Kalau dia kemampuan hanya mereka mengandalkan beradaptasi ini jaringan bisa buat ini politik, ya, Mas Jayadi ya, tetap berpengaruh kepada pemilih-pemilih mereka lah, begitu ya. Jadi mereka tidak melupakan dasar pemilih mereka untuk bisa terus megang pemerintahan begitu ya. Aman ya? sebagai anak muda seharusnya minimal secara psikologis mereka itu kan mengerti problem-problem anak muda mestinya ya. Oke, baik. Dan itu Oke, penting. Kenapa? Karena mayoritas konstituen pemilih kita itu kan anak-anak muda. Menurut data BPS, lebih dari 53% pemilih kita itu di seluruh Indonesia itu adalah anak-anak berusia 40, adalah orang-orang yang baik. berusia Ya. 40 tahun ke bawah. Jadi Oke. anak-anak muda ini mestinya bisa lebih memahami persoalan-persoalan konstituen di daerahnya. Itu yang kita harapkan ya Mereka Mas ya, nanti dari tidak hanya terjebak dengan jaringan politiknya masing-masing. baik, itu yang kita harapkan mereka nanti ketika mereka memimpin begitu. Mas Jayadi, terima kasih atas analisa Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.